muda dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan kita di Betri bersama saya Febe dan Kak Kasih. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan baik ya. Amin, amin. Kakak apa kabar? Baik, sehat. Puji Tuhan. Oke, kali ini kita mau bahas mengenai revolusi rasa, atau kita membahas secara khusus yaitu empati. Ya. Nah, sekarang itu mungkin empati itu, apalagi anak-anak muda zaman sekarang ya Kak, itu sangat-sangat kurang sekali gitu. Mungkin karena sudah sibuk dengan dunianya sendiri, mungkin karena sudah egois, karena ada keegoisan itu, jadi membuat empati itu sudah jadi jadi pudar kayak gitu. Saya juga merasa di kalangan muda, ya saya masih muda, teman-teman saya sudah hilang rasa seperti itu. Apalagi kalau misalkan sudah lihat ada orang yang dibutuhkan pertolongan pada saat itu, juga paling yang dibutuhkan langsung HP-nya, bukan rasa langsung untuk membantu mereka. Nah, gimana itu Kak menurut Kakak? Ya, ya bicara tentang empati ya, ini sepertinya sudah mulai langka gitu ya, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita lagi, ya seperti kata Febo tadi, sudah sibuk dengan dunia kita sendiri, sibuk dengan gadgetnya kita. Wah, apapun yang terjadi di sekitar kita, ya gak peduli gitu ya. Nah, saya teringat kalau bicara tentang empati ini ya, saya teringat satu meme gitu ya. Apalagi kalau pas Hari Ibu gitu. Hari Ibu, nah biasanya kita akan gercep sekali akan memposting sesuatu tentang ibu, atau misalnya kita foto dengan ibu kita ya, seolah-olah di situ ya kita menunjukkan kasih sayang, rasa kasih kita kepada ibu. Tapi kemudian di foto yang lainnya, wah dia lagi sedang main handphonenya dia, ibunya lagi nyuci dan tidak ada rasa kasihannya untuk bisa membantu atau lain sebagainya gitu. Itu jadi apa yang ditampilkan di layar berbeda dengan apa yang terjadi di belakang layar. Nah, salah satu contohnya lagi tadi seperti yang Febel katakan toh, ketika ada seseorang yang butuh pertolongan. Ya contohnya aja nih lah, kayak misalnya ada satu kejadian ada yang tertabrak, atau misalnya ada orang yang jatuh ya. Apa yang pertama kali biasanya orang lakukan? Handphone. Langsung apa? Kameranya dibuka. Kan? Siaran langsung kan, dan atau iya, pokoknya sekarang ini sudah banyak banget wartawan, masing-masing pribadi sudah bisa jadi wartawan. Ya. Padahal sebenarnya orangnya udah butuh banget loh. Udah butuh banget bantuan, tapi yang dilakukan pertama itu ya siaran langsung dulu. Ya memang itu nggak salah juga supaya bisa memberikan informasi kepada orang lain. Tapi kita di sini berbicara tentang empati. Empati itu apa sih? Sesuatu yang menjadi sebuah rasa di mana kita bisa tahu apa yang sedang dirasakan oleh orang lain, kita memahaminya. Tapi bukan hanya sekedar melihat bahwa ini kasihan ya gitu, bukan. Tapi empati ini jauh lebih ke adanya tindakan nyata kita, adanya aksi yang kita lakukan ketika kita melihat seseorang lagi membutuhkan pertolongan. Nah, kita harus tahu bahwa empati ini sangat penting banget ya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda ya, semuanya ya, enggak hanya anak-anak muda, tapi karena kita sedang membahas tentang anak-anak muda sekarang. Nah, kita dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda ya, orang tua sering ngeluh gitu ya, aduh kita dipanggil berapa kali gitu nggak nyaut ya. Nyaut sih iya, tapi nggak langsung tindak gitu kan, nggak ada tindakannya, cuman ya gitu kan, tapi nggak ada tindakannya. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa empati itu sangat penting ya, khususnya dalam sebuah hubungan, itu bisa menguatkan hubungan kita satu dengan yang lain. Ketika kita memahami posisi orang lain, memahami apa yang sedang orang lain rasakan, dan ada tindakan yang kita lakukan untuk dia ketika dia sedang membutuhkan pertolongan, maka itu akan semakin membuat hubungan kita jauh lebih kuat, jauh lebih erat gitu ya. Baik itu hubungan terhadap sesama anak-anak muda, teman-teman kita, maupun juga terhadap orang tua kita dan saudara-saudara kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengurangi konflik gitu. Kalau kita punya empati terhadap orang lain, itu bisa sangat-sangat mengurangi konflik ya. Jadi konflik itu bisa kita hindari karena apa? Kita bisa ya itu tadi, kembali bisa merasakan yang orang lain rasakan gitu ya, seperti firman Tuhan katakan juga kan, ya perbuatlah sesuai dengan
kamu mau dibuat kayak gimana ya kayak begitu juga kamu buat ke orang lain gitu kan. Kemudian ya tentunya mencerminkan kasih Kristus dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda kan. Kita diajarin bahwa Tuhan itu kasih gitu kan. Ya, Nah, betul. kasih itu lebih dari sekedar simpati ya, ataupun juga menjadi empati gitu. Nah, mungkin kita bisa mencoba tips ini. Bagaimana sih kita menggali kekuatan rasa empati itu di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda? Yang pertama adalah mendengarkan dengan penuh perhatian. Nah, ini sangat langka ini sekarang. Mendengar Iya. itu rasanya, aduh, kayaknya nggak enak gitu ya. Iya. Apalagi kalau mendengarkan orang lain curhat, kayak jadinya adu nasib Iya, gitu betul, kan. betul, betul. Nah, jadi firman Tuhan mau sampaikan ke kita bahwa kita harus bisa mendengarkan dengan penuh perhatian ketika orang lain sedang curhat, sedang menyampaikan unek-uneknya terhadap kita. Ya, baiklah kita mendengarkan ya, firman Tuhan juga jelas katakan bahwa di dalam Yakobus lebih baik cepat mendengar dan lambat untuk berbicara atau lambat untuk marah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menempatkan diri di posisi orang lain. Nah, ini juga sangat-sangat jarang banget ya. Karena kita ya itu tadi egois tadi, merasa bahwa ngapain sih aku tolong dia, oh aku juga lagi susah gitu kan. Nah, kalau kita menempatkan diri kita di posisi orang itu, kita pasti akan mengerti bahwa empati itu sangat penting, gitu kan. Nah, misalnya ketika orang lain sedang membutuhkan ini misalnya. Nah, kita mau tempatkan diri kita di dalam posisi itu. Ketika kita membutuhkan bantuan seseorang dan kemudian orang itu tidak mau menolong kita, apa yang kita rasakan? Ya pasti sedih ya. Apalagi kalau misalnya itu adalah teman kita yang kita anggap sebagai sahabat, sebagai orang yang dekat dengan kita. Tapi ketika kita sedang dalam keadaan musibah, tidak ada uluran tangan, tidak ada pertolongan, gitu kan? Nah, kalau kita posisikan diri kita seperti itu, maka kita pasti akan merasa sangat sedih gitu dan bisa merasakan bahwa oh ternyata kita itu saling membutuhkan pertolongan gitu. Dan kita bisa menghindari tantangan-tantangan yang ada dalam diri kita ketika empati itu sudah mulai pudar ya. Tantangannya itu tadi egois ya, mementingkan diri kita sendiri gitu ya. Atau kita sibuk terhadap apa yang sedang kita lakukan, fokus pada diri kita sendiri gitu ya, sehingga mau lihat orang lain rasanya susah sekali. Gitu. Jadi firman Tuhan juga mau ingatkan kita di dalam Galatia pasal berapa itu? Pasal 6 ayat 2. Iya, Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Iya, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Jadi ketika kita bertolong-tolongan menanggung beban sesama kita, maka kita disebut sudah memenuhi hukum Kristus. Jadi Febe dan juga teman-teman semua dimanapun berada, ya jangan sampai empati itu hilang dari diri kita. Karena biar bagaimanapun kita itu diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial, makhluk yang saling bisa ya bergantung terhadap satu dengan yang lain. Karena kita tuh nggak bisa hidup sendiri gitu ya. Sekuat-kuatnya kita pasti akan membutuhkan yang namanya pertolongan dari orang lain. Demikian saja penjelasan dari saya. Oke, terima kasih Kakak Kasih sudah memperjelaskan begitu panjang dan sangat-sangat indah dan bagus. Maksudnya kesimpulannya sangat menguatkan kita semua. Amin. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.